Oke, langsung saja. Di sini saya ingin mempraktekkan bagaimana sih cara mengajar pantomim untuk anak sekolah dasar. Pantomim ini untuk sekolah dasar bisa pada jenjang kelas rendah ataupun kelas tinggi. Langsung saja. Pertama yang saya lakukan adalah mungkin memberikan sedikit pengertian apa sih pantomim itu. Pantomim adalah seni pertunjukan yang imajinatif yang dimana dialog yang dipersembahkan atau dipertunjukkan adalah menggunakan gerak tubuh dan mimik. Oke, next selanjutnya sebelum kami latihan pantomim, saya ingin anak-anak murid saya itu mengapresiasi atau melihat bagaimana sih penampilan pantomim itu. Ini dia videonya, sedikit cuplikan video untuk mengenalkan siswa apa pantomim itu. Oke. Oke, step selanjutnya yaitu kita ke pemanasan dulu. Jadi pemanasan itu ada mimik, senam wajah, kemudian pelemasan tangan dan kaki seperti ini. Nah, biasanya untuk mempersingkat waktu kita bisa lakukan semua pemanasan itu bersama-sama. Oke. Wajah itu di senam muka seperti ini, kemudian tangan dibuka seperti ini, dan kaki dijingkit seperti ini. Nah, untuk gaya kaki ditekuk, kemudian angkat kaki secara bergantian. Idealnya untuk kaki ketika mengangkat dan jatuh itu jangan sampai ke lantai, tapi jika murid tidak sanggup silahkan seperti ini. Kemudian pemanasan kaki selain ini yaitu tinggi, sedang, naik, setengah, turun, naik, setengah, turun. Pemanasan itu bisa kita lakukan 5 menit atau 10 menit atau 10 kali saja semampu murid yang kita ajarkan. Oke, kita mulai senamnya. Pemanasannya seperti apa? Usahakan semua bentuk wajah ini, bagian wajah ini bergerak sampai bola mata pun bergerak. Oke, next selanjutnya tujuan dari pemanasan itu yang pertama untuk mempermudah siswa percaya diri menunjukkan ekspresi wajahnya. Kemudian tangan yang dikemas seperti ini itu untuk kelenturan tangan ketika ingin mengambil benda seperti ini, dan kaki untuk memperkuat ketika nanti kita berjalan pantomim. Oke, next selanjutnya tahap selanjutnya kita bisa meminta siswa untuk memberikan ekspresi pada bagian wajah, misalnya ekspresi dasar dulu, misalnya senang pantomim tadi. Jadi kayak gini. Kemudian sedih, kemudian menangis, kemudian marah, oke. Next ke bagian tangan.
Oke, next step selanjutnya itu bagian tangan. Biasanya pada bagian tangan itu ada 3 step untuk mengasah kelenturan pada bagian tangan. Yang pertama itu seperti ini. Lakukan secara berulang sampai pegal. Kemudian jika sudah terbiasa, lakukan seperti ini. Nah, kemudian bagian pergelangan bergerak juga seperti ini. Kemudian next selanjutnya ini digerakkan. Oke, pada bagian tangan biasanya digunakan teknik metode imajinasi asosiasi, yang dimana kita memperagakan suatu benda itu untuk anak-anak. Mungkin supaya lebih detailnya itu menggunakan benda-benda aslinya, seperti misalnya kita meminta siswa untuk melakukan hal dasar saja adalah memegang gelas. Nah, seperti ini. Jadi kita meminta siswa mengambil gelas yang sudah kita sediakan. Besok ambil. Kemudian minta siswa mempertahankan bentuk cara memegang gelas itu. Nah, misalnya kayak gini, sudah kita ambil gelas atau mereka sendiri mengambil seperti ini. Minta siswa untuk tetap mempertahankan bagaimana bentuk gelas itu pada umumnya. Ini. Kemudian biarkan mereka berimajinasi bagaimana mereka menggunakan gelas atau minum misalnya dan lain sebagainya. Nah, itu untuk melatih imajinasi siswa dan melatih kelenturan tangan yang akan dia praktekkan. Oke, next selanjutnya ke penjelasan teknik dasar kaki. Biasanya yang digunakan itu ada 2 jalan yang seperti ini. Pada jalan kaki pantomim ini, untuk latihannya biasanya saya meminta siswa itu melakukan seperti ini. Oke, step secara bergantian. Tumpuan yang diberikan beban adalah bagian sini. Kemudian dorong dengan menggunakan bagian yang tertumpu tadi, sehingga kaki yang sebelahnya mengikuti otomatis jatuh seperti ini. Kemudian step selanjutnya, jika siswa lebih sulit memperagakan seperti itu, kita bisa membiasakan siswa untuk melakukan satu kaki terlebih dahulu, misalnya kaki kanan terlebih dahulu seperti ini. Kemudian bergantian kaki di sebelahnya. Nah, jika sudah terbiasa, kemudian kita bisa meminta siswa untuk melakukannya seperti ini tadi. Oke, next ke latihan jalan yang kedua. Itu biasanya seperti ini, yang disebut jalan kedua. Latihan itu kita minta siswa untuk seperti ini. Kemudian kaki yang satunya itu di tumit terangkat atau yang bagian bawah itu seperti ini. Jika keseimbangan siswa sulit dipertahankan, kita bisa meminta siswa untuk berpegangan pada suatu tiang ataupun dinding seperti ini, sama lakukan latihan pemanasannya tadi. Nah, maka siswa akan terbiasa. Jika siswa bisa melatih itu, kita minta dia untuk berjalan secara perlahan saja. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan.
Sekian, terima kasih.